Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niluh Ayu Febrianti. Saya sedang berkuliah di Politeknik Negeri Lampung, semester 1 jurusan D3 Akuntansi. Tujuan saya membuat video ini karena saya ingin memenuhi ujian akhir semester dan ujian praktik mata kuliah akuntansi. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan membahas sedikit tentang neraca lajur atau worksheet. Apa sih neraca lajur itu? Neraca lajur adalah kertas kerja penyusunan laporan keuangan. Lalu selanjutnya, tujuan pemakaian neraca lajur. Di sini saya menuliskan 3. Yang pertama ada neraca lajur adalah kertas yang berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada tahap penyelesaian siklus akuntansi. Lalu selanjutnya sebenarnya istilah yang lebih tepat adalah kertas kerja atau worksheet yang disiapkan oleh perusahaan pada akhir periode akuntansi untuk mempermudah proses penyusunan laporan keuangan. Dan yang terakhir, neraca lajur juga sangat mudah digunakan dalam mengerjakan langkah-langkah lainnya dalam siklus akuntansi pada tahap penyelesaian, yaitu yang pertama ada pembuatan jurnal penyesuaian, yang kedua ada pembuatan jurnal penutup, dan yang terakhir ada penyajian neraca saldo penutup. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi neraca lajur. Sebenarnya, laporan keuangan dapat disusun segera setelah jurnal penyesuaian diposting ke buku besar. Tapi, pada akhir tahun, banyak langkah dalam siklus akuntansi yang harus dikerjakan. Nah, hal ini potensial menyebabkan tingginya kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Menemukan kesalahan adalah sebuah langkah yang memerlukan banyak waktu dan tenaga. Untuk mengurangi potensial kesalahan, perusahaan perlu menggunakan neraca lajur sebagai kertas kerja atau worksheet penyusunan laporan keuangan. Lalu ada bagian utama neraca lajur terdiri dari kolom debit dan kredit, yaitu ada neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian atau AJP, ada neraca saldo disesuaikan, ada laba rugi, dan yang terakhir ada neraca. Selanjutnya, ini adalah gambaran bentuk-bentuk neraca lajur. Di kolom pertama terdapat keterangan untuk nama akun, di kolom kedua terdapat keterangan neraca saldo, terus di bawahnya ada debit dan kreditnya, terus kolom ketiga terdapat jurnal penyesuaian, di bawahnya kolom debit dan kredit. Lalu selanjutnya ada neraca saldo disesuaikan, debit dan kredit juga. Selanjutnya ada laba rugi, debit dan kredit, dan yang terakhir ada neraca, debit dan kreditnya. Oke, di sini cara mengerjakan neraca lajur. Untuk nama akun itu kita tulis nama akun sesuai urutan yang ada di buku besar. Lalu langkah pertamanya yaitu susun semua data yang ada di buku besar itu ke kolom neraca saldo. Lalu selanjutnya, setelah kita mengerjakan kolom neraca saldo itu, kita tulis di nama akun lagi, tapi di bawahnya itu kita keterangannya akun-akun yang baru dibuat saat proses penyesuaian atau yang kita buat di kertas AJP. Terus langkah keduanya kita masukkan data-data yang ada di AJP ke kolom jurnal penyesuaian, disesuaikan debit dan kreditnya. Lalu langkah ketiganya begitu juga, kita susun neraca saldo yang disesuaikan, lalu kita tulis di kolomnya sesuai dengan debit dan kreditnya. Lalu langkah yang keempat, kita mengisi kolom laba rugi. Itu kita pilih akun-akun laba rugi dan neraca, lalu setelah kita pilih, kita masukkan ke kolom yang sesuai dengan debit dan kreditnya.
Lalu langkah yang terakhir, langkah yang kelima, kita mengisi kolom neraca, yaitu caranya menjumlahkan kolom laporan keuangan, lalu hitung laba dan ruginya, lalu setelahnya lengkapi neraca lajurnya, baru dijumlahkan. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu saja untuk contoh dan cara mengerjakannya. Itu ada di video saya sebelumnya. Saya sudah membuat videonya, bisa dilihat di situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.